Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Bruno Fernandes dilaporkan berpotensi absen melawan Tottenham di tengah pekan nanti. ESPN melaporkan bahwa Bruno Fernandes berpotensi tidak akan memperkuat Manchester United. Sang playmaker dilaporkan bakal absen karena masalah cedera. Fernandes berpotensi absen melawan Tottenham karena sang pemain mengalami cedera. Cedera itu ia dapatkan saat melawan Brighton. Alhasil ia tidak bisa bermain penuh saat timnya tampil di Wembley kemarin. Menurut laporan itu, Bruno Fernandes seharusnya ditarik lebih awal di laga tersebut. Namun, sang playmaker memaksa untuk tetap bermain dan ia mendapatkan restu dari Erik ten Hag. Menurut laporan tersebut, MU saat ini sedang menunggu hasil pemeriksaan cedera Fernandes. Menurut laporan tersebut, cedera Fernandes terindikasi tidak terlalu parah. Ini disebabkan ketika meninggalkan Wembley, ia tidak terlihat mengenakan kruk atau pelindung kaki. Alhasil, masih ada peluang bagi Bruno Fernandes untuk bermain melawan Tottenham di laga tersebut. Manchester United dikabarkan bersedia membayar Harry Kane hingga 300.000 pound sterling per pekan jika mereka berhasil membujuk Tottenham untuk menjual striker andalan mereka di bursa transfer mendatang. Manchester United kabarnya siap menjadikan Harry Kane sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub dengan menawarkan gaji sebesar 300.000 pound sterling atau sekitar 5,1 miliar rupiah per pekan supaya bersedia pindah ke Old Trafford seperti dilansir Daily Mail. Harry Kane saat ini menjadi milik Tottenham, namun United dikabarkan telah mulai perburuan servis kapten Inggris tersebut dengan manajer Erik ten Hag yang mengutamakan untuk mendatangkan striker baru di bursa transfer musim panas mendatang. Harry Kane hingga sejauh ini telah menyumbangkan 26 gol dari 3 turnamen dengan Tottenham Hotspur. 24 golnya diantaranya datang dari Premier League. Lebih lanjut, kabar menyebutkan bahwa sang striker akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 100.000 pound sterling jika pindah ke Old Trafford. The Lily Whites dan Setan Merah akan saling berhadapan di Tottenham Hotspur Stadium pada Kamis malam waktu setempat, di mana tuan rumah akan berusaha merusak harapan tim tamu untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Ini bisa menjadi sebuah latihan bagi sang striker yang akan menjadi pemain papan atas milik The Lily Whites yang hengkang sejak Gareth Bale pindah ke Real Madrid. Meski demikian, pimpinan Tottenham Hotspur, Daniel Levy, akan berusaha keras untuk membentengi striker bintangnya tersebut dari godaan klub-klub rival dan mungkin ingin tetap mempertahankan aset berharganya dengan resiko kehilangan servisnya dengan gratis di tahun 2024. Ada kabar baik datang bagi skuad Manchester United. Bek andalan mereka Rafael Varane dilaporkan bakal pulih cepat untuk waktu final Piala FA 2022-2023. Manchester United dilaporkan akan mendapatkan tambahan tenaga di laga final Piala FA. Rafael Varane dilaporkan akan siap bermain di partai tersebut. Varane sendiri absen saat MU berhadapan dengan Brighton kemarin malam. Mantan bek timnas Prancis itu mengalami cedera saat menghadapi Sevilla di leg pertama perempat final Liga Eropa. Varane sendiri dikabarkan mengalami cedera yang cukup parah. Ia diperkirakan absen selama 6 pekan, sehingga ia tidak bisa pulih saat MU berhadapan dengan Man City di Wembley pada awal Juni kemarin. Namun baru-baru ini Erik ten Hag membeberkan kabar seputar kondisi Rafael Varane. Ia memastikan bahwa Rafael Varane bisa bermain di partai final karena proses pemulihan cederanya berjalan dengan sangat baik. Ada rumor baru beredar mengenai masa depan Aaron Wan-Bissaka. Sang bek dikabarkan akan dipertahankan Manchester United di musim panas nanti. Laporan Daily Mail mengklaim bahwa tim pelatih MU kini berubah pikiran dan ingin mempertahankan Aaron Wan-Bissaka. Ini disebabkan sang bek menunjukkan perkembangan yang pesat di skuad MU. Tidak hanya jago dalam bertahan,
Kini aspek ofensif sang bek berkembang pesat. Tim pelatih MU menilai Wan-Bissaka bisa menjadi pembeda untuk tim mereka di musim depan. Jadi mereka berencana untuk mempertahankannya. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa MU tidak sekedar ingin mempertahankan Wan-Bissaka, mereka juga ingin memberikan sang bek kontrak baru. Ini disebabkan kontrak Aaron Wan-Bissaka akan habis di tahun 2024. Manajemen MU tidak mau berpisah dengan sang bek secara gratisan di tahun depan. Jadi mereka ingin memberikan sang bek kontrak baru atas performa apiknya itu agar ia mau melanjutkan karirnya di Old Trafford. Manajer Manchester United Erik ten Hag menyebut timnya harus tampil sempurna menghadapi Man City di final Piala FA. Namun Manchester United kali ini akan meladeni sang tetangga dengan situasi berbeda. Pasukan Pep Guardiola pada awal kompetisi tidak konsisten. Sekarang mereka sedang panas-panasnya, tidak terkalahkan dalam 16 pertandingan di semua ajang. Kami harus melangkah lagi. Kami tahu itu, tetapi pertama-tama kami harus fokus pada pertandingan yang berbeda karena kami harus berada di 4 besar untuk masuk ke Liga Champions musim depan, lanjut ten Hag. Jangan lupa, MU juga pernah gilas Man City 1-2 pada Liga Inggris musim lalu. Bek Manchester United Luke Shaw mengomentari Manchester City yang akan menjadi lawan timnya di final Piala FA 2022-2023. Ia menegaskan setan merah tidak akan takut menghadapi sang tetangga. Luke Shaw mengaku antusias berjumpa dengan Manchester City di final nanti. Luke Shaw menyebut duel melawan Manchester City di final FA Cup ini akan membuat derby Manchester ini jadi semakin spesial. Ia menyebut ada trofi juara yang akan dipertaruhkan di laga itu, sehingga setan merah akan memberikan segalanya untuk memenangkan trofi itu. Luke Shaw juga berharap para pendukung setan merah memadati Wembley di awal Juni nanti. Ia menilai dengan dukungan penuh para fans, setan merah bakal sanggup mengalahkan sang tetangga. Manchester United akan menantang Manchester City di final Piala FA. Pengalaman mengalahkan sang rival di Old Trafford menjadi modal berharga. Ini akan menjadi derby Manchester pertama di final Piala FA. Hal itu niscaya menambah aroma persaingan kedua tim. MU musim ini sudah memenangi Piala Liga-Liga Inggris, sementara Man City dalam jalur memenangi treble. The Citizen masih bersaing di kedua kejuaraan lain, yakni Premier League dan Liga Inggris. Menilik performa kedua tim beberapa musim terakhir, Man City layak diunggulkan atas MU karena riwayat sukses mereka. Tapi kiper MU David De Gea percaya diri timnya bisa membungkam sang rival sekota, sebagaimana saat menang 2-1 di Old Trafford medio Januari lalu. Masih lama sebelum pertandingan final, ini akan menjadi laga besar melawan salah satu tim terbaik di Eropa dan dunia, ujar De Gea. Kami sudah menunjukkan ketika kami menghadapi mereka di kandang bahwa kami bisa mengalahkan mereka. Masih ada waktu panjang sebelum final. Kami harus finish di 4 besar terlebih dahulu, kemudian memberikan segalanya di final tersebut, ujar penjaga gawang asal Spanyol itu. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Mason Mount nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan merah dilaporkan akan mengupayakan agar bintang Chelsea itu pindah ke Old Trafford. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United berminat kepada Mason Mount karena sang gelandang dinilai bakal membuat tim mereka kian tangguh. Mason Mount dikenal sebagai pemain serba bisa. Berposisi sebagai gelandang serang, ia bisa bermain melebar dan juga bermain agak ke belakang. Erik ten Hag sangat menyukai pemain multiposisi seperti Mason Mount ini. Jadi ia tertarik untuk merekrutnya di musim panas nanti. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU tidak akan mulus dalam upaya merekrut Mason Mount. Sang gelandang memang membuka diri untuk meninggalkan Chelsea, namun ia dikabarkan meminta gaji yang sangat besar. Di sisi lain, MU sendiri dilaporkan sedang mengatur pengeluaran gaji mereka, sehingga permintaan gaji yang sangat besar dari Mason Mount bisa jadi masalah tersendiri bagi mereka. Sebuah pengakuan dibuat oleh Luke Shaw. Bek Manchester United itu mengaku kian nyaman bermain sebagai bek tengah di skuad setan merah.
Kemarin malam Luke Shaw dipasang menjadi tandem Victor Lindelof saat menghadapi Brighton. Sang bek bisa dikatakan bermain dengan apik selama 120 menit pertandingan itu. Diwawancarai sesudah laga di Wembley itu, Luke Shaw memberikan kesan-kesannya bermain sebagai bek tengah. Ia mengaku bermain sebagai bek tengah itu tidak mudah karena posisi itu bukan posisi naturalnya. Meski mengaku sulit, Luke Shaw membeberkan bahwa ia kian nyaman bermain sebagai bek tengah di skuad MU. Ia juga berjanji akan memberikan performa terbaiknya kapanpun ia diminta Erik ten Hag bermain sebagai bek tengah. Mantan pemain Hibernian Tam McManus menyarankan agar Manchester United mendatangkan gelandang milik Southampton James Ward-Prowse pada musim panas mendatang. Belum lama ini tersiar kabar yang menyebutkan bahwa James Ward-Prowse setelah mendapatkan lampu hijau dari Southampton untuk meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Izin itu diberikan kepada sang pemain jika The Saints terdegradasi pada musim ini. Gelandang tengah berusia 28 tahun ini telah menghabiskan seluruh karirnya di St. Mary's Stadium, mencetak 53 gol dalam 402 penampilan untuk klubnya tersebut. Menanggapi hal tersebut, Tam McManus meyakini bahwa Ward-Prowse akan meninggalkan Southampton jika mereka jadi terdegradasi. Jika itu terjadi, McManus mengklaim Ward-Prowse layak untuk memperkuat tim besar termasuk Manchester United.